Kan baik-baik udah dipikirkan matang-matang ya, bukan sebulan 2 bulan yang tiba-tiba gitu, nggak seperti itu gitu. Jadi aku pasti mikirin nanti anak-anak gimana ya gitu. Kalau dibilang merasa bersalah juga, kalau misalnya kita tetap melanjutkan, tapi di rumah nggak enak misalnya, atau misalnya kan anak-anak tuh butuh ibu bapaknya yang baik-baik aja gitu, ibunya yang ceria, apa segala macam. Tapi kalau ibunya nanti nggak bisa memberi kehangatan di rumah, bapaknya tidak bisa memberi kehangatan di rumah, nggak bisa bikin ceria di rumah juga kan lebih menyiksa anak sebenarnya gitu. Jadi daripada seperti itu, ya nggak apa-apa. Kita kan sebenarnya berhenti sebagai pasangan, tapi tidak sebagai orang tua gitu. Gini sih perbedaannya, dulu memang aku dari papa komunikasi yang sangat minim. Makanya aku tahu di saat aku sudah berpisah, ya aku tidak mau hal itu terjadi sama anak-anak aku. Makanya kenapa aku cerewet setiap hari. Ayo video call, ayo ini aku foto apa segala macam dikirimin ke beliau gitu. Nggak ada. Aku yakin apapun yang kita lakuin semuanya itu udah takdir sih, menurut aku udah jalannya gitu. Jadi nggak ada penyesalan, karena kalau aku nyesel nggak ada anak-anak loh. Belum tentu aku ada di titik sekarang kalau misalnya tidak melewati seperti itu gitu. Jadi semuanya aku jadiin pembelajaran dan nggak boleh ada yang disesalin sih. Kalau misalnya kita trauma nih, oh traumanya sama pasangan atau trauma sama hal apa, kan nggak semua itu sama. Berarti kalau kita nyama ratain semua, kayaknya kok kita jahat banget gitu ya. Trauma sih nggak, cuman jadinya banyak pembelajaran aja. Sejak awal menikah? Yes. Jadi dokter ini bener-bener kunci semuanya. Beliau yang tahu semuanya dari awal sampai akhir. Karena sebelum ini berada juga, aku tanya dulu ke beliau, ini gimana ya gitu. Dulu sempat aku 5 hari atau seminggu setiap bangun tidur aku belum boleh makan, aku harus infus dulu, saking kalau nggak bisa makan seharian mual. Di hari ke-5 atau hari ke-7 aku lupa, dokternya bilang ini bukan asam lambungnya bukan karena penyakit tapi karena pikiran. Kita udah bayar sedemikian rupa gitu ya, terus kayak setiap hari harus waktu itu ke ruang infus lah gitu. Dan ternyata nggak ada hasil, hanya dari pikiran gitu. Jadi dari pikiran tuh bisa segala macam sih. Tapi kita dari awal sudah kayak ke psikolog, jadi tentang anak, tentang nanti gimana sih kalau misalnya ngadepin anak yang tiba-tiba balita lah, ngurus anak lah, komunikasi sama pasangan yang baik setelah ada anak, kan pasti itu hal-hal yang berubah gitu, dari berdua, bertiga, berempat gitu. Jadi lebih ke situ sih, bukan karena kita ribut dari awal, bukan. Terlihat jelas bagaimana Feby Marcelia sebagai sosok ibu yang selalu memprioritaskan kedua buah hatinya. Resmi menyandang status sebagai single parent membuat Feby Marcelia semakin semangat untuk terus menghasilkan pundi-pundi uang demi menafkahi kedua anak tanpa kehadiran sosok suami. Iya, ibu mana yang tak ingin melihat anaknya tumbuh menjadi orang sukses? Inilah satu-satunya harapan yang tersisa dari Feby Marcelia, menginginkan yang terbaik bagi kedua anaknya agar kelak menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Ya kedepannya aku pasti akan terus bekerja untuk anak-anak, bapaknya juga bekerja di sana untuk anak-anak pastinya gitu ya. Pengen anak-anak sukses lah pastinya. Ya pesan untuk anak-anak, kalian jalanin masa kecil kalian dengan happy, masa-masa sekolah kalian, belajar yang pinter. Karena apa yang kalian perjuangkan sekarang, apa yang kalian pelajarin sekarang itu pasti bermanfaat untuk kalian ke depannya. Pokoknya semoga kalian menjadi anak yang membanggakan untuk semua, jadi anak yang soleh-soleha, selalu sehat, selalu memberikan kebahagiaan untuk orang sekitar.